Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga untuk mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan topik tahapan-tahapan studi kelayakan agribisnis. Unit kompetensi yang diharapkan sebagai berikut ya. Intinya nanti kalian harus mampu menjelaskan tahapan-tahapan studi kelayakan proyek atau usaha. Di dalam membuat sebuah tahapan SKA, kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama adalah tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan. Di pertemuan lalu kita sudah membuat ya terkait dengan mengapa produk ini penting untuk dilakukan studi kelayakan usaha ya. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana pengusaha memiliki ide-ide untuk merintis usaha barunya. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasikan, misalnya kemungkinan-kemungkinan bisnis apa saja yang paling memberikan peluang untuk dilakukan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tentunya jika kita seorang pengusaha, kita harus mengetahui produk yang akan kita jual ini bermanfaat nggak untuk orang banyak ya, dan dibutuhkan nggak. Kita bisa melihat dengan data-data BPS, kemudian penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan produk yang akan kita buat ya. Banyaknya kemungkinan, misalnya bisnis tanaman peternakan, perikanan, perkebunan, atau tanaman pangan dan hortikultura, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita mau membuat bisnis seperti yang saya sudah bilang di pertemuan pertama ya, kita harus baca dulu studi literaturnya gimana terkait dengan data produksinya, kemudian syarat tumbuhnya dan sebagainya ya. Ini sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah tahapan memformulasikan tujuan. Tahapan ini adalah tahapan perumusan visi dan misi ya. Visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah jenis bisnis tersebut didefinisikan. Ya, visi itu semacam kayak tujuan yang akan dirumuskan. Misalnya PT maju terus, berarti kita punya tujuan untuk maju ke depan. Nah, kalian nanti buat ya visi misinya bagaimana. Kemudian apakah misi untuk menciptakan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat sepanjang waktu, ataukah untuk atau menciptakan keuntungan yang kontinu. Nah, kalau visi itu tujuannya apa? Kalau misi, langkah-langkah untuk mencapai tujuannya itu bagaimana? Misalnya adanya promosi produk, adanya diskon dan sebagainya. Kalian buat nanti ya. Visi misinya apa untuk praktik ya. Kemudian, apakah visi dan misi bisnis yang akan dikembang tersebut benar-benar menjadi kenyataan atau tidak? Semuanya dirumuskan dalam bentuk tujuan. Jadi saya ulangin, kalau visi itu tujuan dari perusahaan itu apa secara global. Misi, langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Ya. Oke. Selanjutnya adalah tahapan analisis ya. Tahapan penelitian yaitu proses sistematis dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak ya. Tahapan ini dilakukan sebagaimana prosedur penelitian ilmiah lainnya, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kesimpulannya, dalam studi kelayakan usaha hanya ada dua, yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, sebelum kita menganalisis kelayakannya seperti NVVIRR, NetBC dan sebagainya, diperhitungan ya, mungkin di pertemuan minggu depannya lagi ya. Kita ada yang namanya aspek-aspek ya, aspek-aspek yang harus diamati dan dicermati sebelum kita menganalisis usaha itu. Yang pertama yaitu aspek pasar, kemudian aspek produksi operasi, aspek manajemen pengolahan, dan aspek finansial atau keuangan. Nah, setelah dianalisis itu, selanjutnya adalah tahapan keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, maka langkah berikutnya adalah tahapan mengambil keputusan apakah bisnis itu dijalankan atau tidak. Karena
Dalam usaha yang akan dijalankan, menghadapi resiko terhadap investasi yang telah ditanamkan dalam usaha, maka keputusan bisnis berdasarkan beberapa kriteria. Ya, setelah tadi kita tahu aspek-aspeknya, kita harus juga memperhatikan terkait payback period. Tetapi itu belum mencerminkan kalau cuma payback period, kita harus melakukan juga NPV, BC ratio, internal rate of return. Jadi tahapannya pertama kita aspek-aspek dulu, baru nanti setelah itu kita menghitung yang ini, ya. Selanjutnya ini merupakan secara flowchart ya. Di dalam tahapan SKA itu kita membuat bisnis gagasan usaha, bisnis idenya ya, yang minggu lalu itu ya. Sudah ada data produksinya, kita memilih produk itu kenapa, harus ada dasarnya. Kemudian tujuan. Silahkan kalian bikin nanti visi misi dari usaha kalian itu apa. Setelah kalian bikin tujuannya, nanti kalian analisis evaluasi. Nah, analisis evaluasi ini kita melihat dari aspek pemasaran. Mungkin hari ini kita akan praktikumnya terkait dengan aspek pemasaran ya. Kemudian nanti hari Jumat aspek produksi, selanjutnya aspek manajemen dan aspek finansial. Nah, aspek finansial ini minggu depannya lagi. Karena kita akan membahas lebih banyak di aspek finansial ini terkait dengan NPV, IR, RNET, BC, dan sebagainya. Setelah dapat dari aspek pemasaran, produksi, manajemen finansial, maka dibuatlah keputusan. Lanjut atau tidak, layak atau tidak ya usaha tersebut. Oke, untuk hari ini kuliahnya sampai di sini. Silahkan kalian buat rangkuman sebagai dasar kalian menghadiri kuliah hari ini. Ditulis tangan, kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF di LMS. Apabila ada pertanyaan, silahkan di grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.